Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Makiro, NIM 17102011094. Jadi hari ini saya akan ini adalah video evaluasi dari keperawatan gerontik, yaitu pengkajian inkontinensia urin dan senam gegel. Jadi langsung saja masuk ke materinya. Inkontinensia urin atau yang lebih dikenal dengan bahasa awamnya beser adalah pengeluaran urin tanpa disadari dalam jumlah yang cukup. Nah, dari permasalahan ini bisa menyebabkan masalah gangguan kesehatan atau di masalah sosial. Variasi dari inkontinensia urin meliputi keluar hanya beberapa tetes urin saja atau sampai benar-benar banyak, bahkan terkadang juga disertai inkontinensia alfi atau disertai dengan feses. Ada beberapa pembagian dari inkontinensia urin, tetapi pada umumnya dikelompokkan menjadi 4. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, urinary stress, yang kedua urinary stress inkontinensia, yang kedua urge inkontinensia, yang ketiga total inkontinensia, dan yang keempat overload inkontinensia. Nah, lalu bagaimana sih cara melakukan pengkajian inkontinensia urin? Nah, jika mengompol merupakan suatu kejadian yang baru dialami dalam beberapa hari dan atau berhubungan dengan penyakit akut, kaji dulu hal-hal berikut ini, yaitu apa? ISK, konstipasi, gangguan mental, imobilisasi, pengaruh obat, dan sindrom metabolik atau DM atau hiperklemia. Lalu kita langsung masuk ke mengkaji inkontinensia. A. Tanyakan dulu riwayatnya. Apakah ibu atau bapak, ya, saya makanya ibu, apakah ibu mengeluarkan urin padahal ibu tidak ingin BAK? Jawabannya di sini hanya ya atau tidak. Lalu, apakah ibu pernah memiliki masalah untuk ke kamar mandi tepat pada waktunya sehingga BAK di celana atau di tempat tidur? Lalu, apakah ibu pernah menggunakan bantalan atau pampers untuk melindungi ibu dari mengompol? Nah, lalu yang B, kita tanya, sudah berapa lama ibu memiliki masalah ngompol? Jawabannya ada 1-4 minggu, 1-3 bulan, 1-5 tahun, dan bahkan lebih sampai 5 tahun. Lalu C, seberapa sering ibu mengompol? Jawabannya bervariasi dari lebih dari 1 minggu dan kurang dari 1 kali per hari, 1 kali per hari, lebih dari 1 kali per hari, atau terus menerus dan tidak menentu. Lalu yang D, kapan ibu biasa ngompol? Jawabannya siang hari, malam hari, siang dan malam. Atau E, ketika ibu mengompol, seberapa banyak urin yang keluar? Beberapa tetes kah? Atau lebih atau kurang dari 1 cangkir kah? Lebih dari 1 cangkir, tidak tentu atau tidak tahu. Lalu yang harus ditanyakan F, apa yang menyebabkan ibu mengompol? Seperti batuk, saat batuk ibu mengompol tidak. Lalu saat tertawa, saat olahraga, atau saat ibu ingin BAK tapi tidak mencapai kamar mandi tepat pada waktunya. Lalu seberapa sering biasanya ibu secara normal buang air kecil? Jawabannya dari 1 sampai 8 jam, terus tiap jam atau lebih sering, terus frekuensi tidak tentu, terus tidak tahu. Lalu apakah ibu bangun pada malam hari untuk BAK? Jawabannya ya. Oke, lanjut lagi. Saya ulang. Apakah ibu bangun pada malam hari untuk BAK? Jawabannya itu adalah ya 1-3 kali, ya kurang dari, ya lebih dari 3 kali, dan ya tetapi frekuensi tidak menentu. Lalu yang I, ketika ibu merasa kandung kencing ibu penuh, berapa lama ibu dapat menahannya?
Jawabannya, selama saya ingin hanya beberapa menit, kurang dari 1-2 menit, tidak dapat menahan sama sekali dan tidak dapat mengetahui kandung kencing penuh. Lalu, apakah ibu mengalami hal-hal seperti kesulitan untuk memulai mengeluarkan urin, atau urin ibu lancar atau pelan, lalu menahan atau mengejan untuk berhenti, lalu merasakan tidak nyaman atau sakit, merasa terbakar, terdapat darah dalam urin ketika ibu BAK. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ibu menggunakan salah satu alat di bawah ini untuk menolong ibu dari mengompol, yaitu mengalas di tempat tidur, pampers, bantalan atau pembalut, pengobatan, pispot, kateter, dan lain-lain. Lalu, apakah ibu merasa memerlukan evaluasi atau pengobatan lebih lanjut mengenai masalah ngompol ibu? Jawabannya ya atau tidak. Lalu, apakah ibu pernah tidak dapat mengeluarkan tinja? Jawabannya ya atau tidak. Lalu, riwayat medis yang berkaitan, seperti apakah ibu mempunyai riwayat medis yang berkaitan seperti stroke, demensia, Parkinson, gangguan saraf, diabetes mellitus, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, obat-obat yang sedang digunakan, diuretik, antihipertensi, dan obat saraf. Nah, cara penilaiannya tidak usah memakai skor, tetapi dasarnya adalah bagaimana pada setiap komponen pertanyaan jawaban mengarah pada inkontinensia, maka itu sudah bisa masuk dalam komponen bermasalah dengan inkontinensia urin. Oke, langsung masuk saja ke latihan Kegel atau Kegel exercise. Adalah upaya meningkatkan kekuatan otot panggul dengan latihan Kegel. Kegunaan Kegel exercise pada lansia yang pertama, menguatkan otot-otot mengontrol alur dari urin. Lalu, untuk wanita dapat mencegah prolaps uteri, turunnya rahim, mengencangkan otot-otot vagina sehingga cengkraman vagina pada penis saat bersenggama bertambah kuat, mengakibatkan kepekaan rangsang vagina bertambah. Pada pria, mengatasi urge inkontinensia, yaitu keinginan berkemih yang sangat kuat sehingga tidak dapat mencapai toilet tepat pada waktunya. Persiapannya, 1. Hanya dapat dilakukan pada klien yang fungsi kognitifnya masih baik. 2. Keberhasilan terletak pada keinginan dan kedisiplinan klien. 3. Memberikan motivasi untuk melakukan latihan. Persiapan alatnya ada jam tangan, matras atau karpet, tape recorder, plus lagu yaitu sebagai pelengkap, ruang yang nyaman dan tenang. Lalu persiapan pasien dan lingkungan. Ada pasien diberi penjelasan dan dianjurkan untuk buang air kecil lebih dahulu. Lalu pasien dipersiapkan untuk mengikuti senam. 3. Pasien dipersilakan duduk di atas matras atau karpet. Posisinya, yang pertama, posisi duduk tegak pada kursi dengan panggul dengan lutut tersokong dengan rileks. Yang kedua, badan sedikit membungkuk dengan lengan menyangga pada paha. Lalu, yang ketiga, kontraksikan otot dasar panggul seperti menahan defeksi dan berkemih. Lalu, rasakan kontraksi otot dasar panggul. Pertahankan kontraksi sebatas kemampuan kurang lebih 10 detik. Selanjutnya, rileks dan rasakan otot dasar panggul yang rileks. Lalu, kontraksikan otot dasar panggul lagi. Pastikan otot berkontraksi dengan benar tanpa ada kontraksi otot abdominal. Contohnya, jangan menahan nafas. Jadi kita tidak boleh menahan nafas ya, kita harus rileks. Kontrol kontraksi otot abdominal dengan meletakkan tangan pada perut. Rileks, coba. Lalu rasakan perbedaan saat berkontraksi dan rileks. Sesekali kontraksi dipercepat, pastikan tidak ada kontraksi otot yang lain. Lalu lakukan kontraksi yang cepat beberapa kali pada latihan awal. Lakukan 3 kali pengulangan karena otot yang lemah akan mudah lelah. Lalu latih
untuk mengkontraksikan otot dasar panggul dan mempertahankannya sebelum dan selama aktivitas tertawa, batuk, bersin, mengangkat benda, bangun dari kursi, tempat tidur, dan jogging. Nah, sudah seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.